Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155-156. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk pergi ke tepi laut atau pantai. Di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam berangkat menuju pantai beserta rombongannya, yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Beliau terus mencari tahu, menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku apa yang kamu lihat di dalam sana, pinta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Lalu Ifrit pun menyelam ke dalam laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi ke sana dan kemari. Namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana, ucap Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Menyelamlah ke dalam laut, lalu datanglah kepadaku serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi, pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit yang lain untuk yang kedua kalinya. Menyelamlah Ifrit dan selang beberapa waktu Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit ini sama seperti perkataan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barhia untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barhia adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana, pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barhia. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asif Barhia berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintu terbuat dari batu yakut, satu lagi terbuat dari batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarin atau zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya, padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya Ifrit yang pertama. Lalu, benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tiba-tiba, di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih, dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan salat, lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat salatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini? Tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya, dan berdoa kepada Allah, Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu. Dan ketika ayah saya wafat, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan. Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya, ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya.
Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. Pada zaman Nabi Ibrahim, alaihi salam, jawab pemuda itu. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun, begitu panjangnya umur pemuda dan yang anehnya lagi tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. Lalu, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerak, dingin, tidur, kantuk dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian. Jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku atau kamu ingin kembali kepada tempatmu? Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula, pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barhia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian atau safar, dan doa orang tua pada anaknya. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.